Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sob? Sudah lama channel ini tidak upload video terbaru nih. Terakhir upload itu 6 bulan yang lalu. Waktu yang cukup lama dan mungkin sebagian dari sobat beranggapan bahwa channel ini sudah ditinggal pemiliknya. Ya bukan sok sibuk sih, tapi ya memang males. Nah, namun karena saat ini ada libur yang cukup panjang ya, daripada melakukan hal yang tidak bermanfaat, yang mending upload atau update channel ini ya kan. Oke ya, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share pada teman-teman bagaimana cara memeriksa motor listrik atau dinamo yang baik atau sudah rusak. Karena kadang gitu kita ini ketika misalnya pompa air atau mesin cuci atau kipas angin atau apapun itu, kita kadang bingung ini yang rusak bagian mananya sih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba share pada sobat-sobat sekalian bagaimana menentukan kerusakan, apakah benar-benar pada dinamonya atau mungkin kerusakannya ada pada bagian lainnya. Oke. Oke, sebagai tahapan pertama yang harus sobat lakukan atau ketahui yaitu ketahui terlebih dahulu jenis motor listrik yang akan diperiksa oleh sobat. Kenapa? Karena memang berbeda-beda jenis motor listrik, berbeda pula cara memeriksanya. Yang pertama ada motor listrik kapasitor. Dinamo 1 ini merupakan dinamo yang memiliki kapasitor yang mengiringinya. Sebagaimana namanya, yaitu motor listrik kapasitor. Maka cirinya itu adalah motor listrik yang memiliki kapasitor ya. Contoh barang yang menggunakan motor listrik ini adalah pompa air, mesin cuci, dan kipas angin. Kedua ada motor listrik shaded pole ya. Mohon maaf bila pengejahannya kurang pas karena memang saya agak kurang kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke, dinamo 1 ini biasanya digunakan di beberapa jenis kipas angin. Umumnya dinamo ini hanya memiliki gumpalan dinamo yang besar satu saja sebagai cirinya ya. Dan terakhir ada motor listrik universal. Motor listrik ini merupakan jenis motor listrik yang memiliki dua kumparan, yaitu kumparan di bagian stator dan di bagian rotor. Umumnya motor listrik jenis ini memiliki karbon sebagai salah satu komponennya. Contoh barang yang menggunakan motor listrik ini adalah blender, mixer, bor listrik, gerinda, trimmer, router, dan vacuum cleaner. Oke, saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang jenis-jenis motor listrik ini karena untuk lebih lengkapnya saya sudah membuatkan video khusus tentang jenis-jenis motor listrik ini. Untuk linknya mungkin akan saya nanti simpan di deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, next. Setelah sobat mengetahui jenis motor listrik yang akan sobat periksa, maka kita akan coba bongkar bagaimana cara memeriksa motor listrik ini satu persatu ya. Yang pertama itu cara memeriksa motor listrik kapasitor. Bagaimana mengetahui motor listrik pada pompa air, mesin cuci, atau kipas angin dalam keadaan bagus? Nah, cara memeriksa motor listrik kapasitor ini caranya lumayan kompleks juga ya. Namun biasanya saya mengecek keadaan motor listrik baik atau sudah rusak ini pertama-tama yaitu dengan cara menghubungkannya pada listrik langsung. Ya, jadi langsung dicolokkan ke stop kontak. Tapi pastikan juga stop kontak tersebut dalam keadaan baik karena bisa juga ya kita kebingungan kenapa misalnya pompa air atau mesin cuci mati padahal bukan mesin cucinya tapi malahan stop kontaknya yang tidak ada arus listrik. Jadi pastikan dulu stop kontaknya, terminalnya yang ada di rumah dalam keadaan baik ya. Nah, kemudian setelah dicolokkan dalam stop kontak yang dalam keadaan baik, kemudian lihat apakah motor listrik bekerja dengan normal atau tidak.
Bila masih berputar, tentu motor listrik dalam keadaan normal ya, kecuali putarannya sudah melambat. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu bisa jadi memang lilitan dinamonya bermasalah. Kedua, bisa jadi mungkin bearing kalau pada pompa air, atau busing kada dalam mesin cuci atau kipas angin dalam keadaan macet ya. Bila motor listrik kapasitor sobat dalam keadaan seperti ini, sobat bisa memeriksa dengan cara memutar-mutar bagian kipas atau angkernya. Bila saat diputar ternyata langsung berputar kencang, misalnya kita putar dengan satu tangan coba kipasnya ya, dan ternyata ketika diputar disentuh sedikit saja, diputar sedikit oleh tangan, lalu kemudian motor listrik langsung berputar dengan kencang dan normal, kemungkinan kerusakan ada pada bagian kapasitor ya. Namun bila saat diputar lancar tidak ada yang macet, namun tidak mau berputar kencang, kemungkinan kerusakan pada dinamonya ya. Jadi tetap diam saja, meskipun kita sudah putar-putar dengan tangan dan tidak ada kemacetan, itu kemungkinan besar dinamonya yang rusak. Oke. Apakah ada kesamaan di antara gejala-gejala tersebut dengan motor listrik yang ada di rumah sobat? Nah, cara kedua yang biasanya saya lakukan bila ketika dicolokkan pada motor listrik dalam keadaan mati dan tidak ada reaksi apapun pada motor listrik dinamo, sementara stop kontak dalam keadaan bagus, maka di sini saya akan menggunakan apometer untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Untuk apometer ini saya menggunakan selektor switch yang mengarah pada pengukuran tahanan atau ohmmeter untuk mengecek sambungan-sambungan listriknya ya. Yang harus sobat lakukan adalah bongkar semua kabel yang ada pada motor listrik. Seharusnya kabel misalnya pada pompa air atau mesin cuci itu jumlahnya ada 3 ya. Sementara untuk kipas angin ada 5 dan ada juga yang 6 kabel. Sebaiknya semua harus dalam keadaan terhubung ya. Ketika kita periksa satu persatu, semua kabel tersebut harus dalam keadaan terhubung. Bila salah satu saja ada yang terputus, kemungkinan motor listrik sudah tidak normal atau dalam keadaan rusak ya. Oke. Itu yang pertama, yaitu cara memeriksa motor listrik kapasitor. Semoga sobat bisa memahami bagaimana cara memeriksanya. Cek bagian kapasitor ya, karena ini merupakan dinamo. Nah, di sini sudah ada ini ya, sumber listrik utama agar tidak kesetrum, kasih jarak. Oke. Nah, seperti itu ya. Yang kedua adalah cara memeriksa dinamo Sederfor. Cara memeriksa dinamo ini hampir sama dengan dinamo kapasitor, bahkan mungkin lebih mudah. Silakan ulangi bagian pemeriksaan dinamo kapasitor untuk memeriksanya ya, yaitu dengan misalnya dengan cara memutar-mutar angker, kemacetannya, lalu listrik yang masuknya, dan periksa arusnya, arus listriknya apakah masih ada sambungan atau tidak ya, seperti itulah. Sama seperti motor kapasitor. Nah, yang ketiga adalah cara memeriksa dinamo universal. Ini cara memeriksanya cukup kompleks, cukup panjang, dan sedikit agak ribet. Dan mungkin akan lebih baik bila saya memisahkan cara memeriksa dinamo universal ini yang memiliki 2 kumparan, yaitu kumparan dalam dan kumparan luar ini di video berikutnya. Oke, terima kasih pada sobat-sobat yang telah menonton video kali ini tentang bagaimana cara memeriksa dinamo apakah baik atau sudah rusak. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu masalah sobat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.